Udah lama banget di request dan akhirnya gua bakal bahas Sony A6700 ini. Kamera yang benar-benar menarik, cuman ada kekurangan yang gua rasa kalian wajib tahu sebelum beli. Halo semuanya, selamat datang di channel SMD dengan gue Erwin. Dan pada video kali ini gue pengen bahas kamera mirrorless APS-C mid-level Sony A6700. Ini adalah kamera yang racun banget, kamera yang cakep juga. Gue bisa rekomendasikan dengan pede dengan harga yang dia tawarkan. Cuman gue rasa cukup fair juga untuk gue bahas beberapa kekurangannya juga di sini. Jadi plus dan minusnya akan gue angkat juga di video ini biar fair juga, dan ya gue rasa cukup penting juga biar kalian bisa memanage ekspektasi kalian gitu. Biar tetap balik lagi bisa disesuaikan dengan workflow yang jadi preferensi utama kalian. Sebelumnya sorry banget, lama banget dari kita impresi produknya sampai kita review sekarang. Karena sebenarnya pas gue bikin video impresinya, kameranya langsung gue oper ke si Christo Chandra yang lagi banyak bikin review kamera juga. Jadi gue itu kemarin agak fokus ngerjain Z8 sama lensa 800 mm. Itu kita nggak ada reviewnya sih, cuman gue sempat pakai buat episode creature juga. Sedikit info, kita creature-nya berding kemarin, seru banget. Jadi jangan sampai ketinggalan. Tapi ya itu, gue fokus ngerjain itu dan kamera ini dipegang sama si Christo yang gue dapet insight menarik juga dari dia. Dan kalau kalian kepo, kalau misalkan videonya udah tayang, gue taruh cardnya di situ karena dia harusnya bahasnya lumayan lebih komprehensif juga gitu data-datanya. Dan gue udah lama juga nggak megang kamera ini. Sama sebelum masuk ke pembahasannya, gue pengen ngingetin juga kalau kita lagi bikin lomba foto bulanan yang powered by preset creature kita. Dimana ini adalah preset Lightroom paling canggih di Indonesia saat ini karena udah powered by AI yang bisa auto select subject dan mengatur warna berdasarkan selection tersebut. Selama lomba foto ini kita berlakuin kode voucher juga biar kalian dapat diskon kalau beli presetnya itu lomba foto buat dapat diskon Rp300.000. Dan di bulan ini lombanya menarik, hadiah utamanya adalah Sony A6400 plus lensa Zeiss 16-70 mm f4 konstan. Jadi bakal seru banget dan jangan sampai kalian ketinggalan buat ikut lombanya. Kalau udah kepo lebih lanjut, kalian bisa cek video announcement kita tentang ketentuan lombanya. Balik lagi ke kameranya sendiri, si A6700 ini, pertama-tama gue pengen mengapresiasi handlingnya. Handlingnya tuh kerasa enak banget, buat kontrol juga bagus. Dia ukurannya agak lebih gede ya. Gue kan sebelumnya pakai 6400 kalau untuk Sony APS-C-nya, dan di sini dengan ukuran lebih gede dan grip yang lebih tebel, itu handlingnya bener-bener lebih enak. Dan kontrolnya juga lebih bagus karena dia di sini mode switch-nya itu dipisah, ada foto, video dan juga SNQ itu dipisah dialnya dari mode PASM kita, dan sekarang dia juga udah membawa dial wheel di sisi depan yang itu lebih enak juga, lebih cepat karena sebelumnya jajaran A6000-an itu nggak punya dial wheel di sisi telunjuk kayak gini. Aesthetically sebenarnya kamera ini biasa aja ya. Gua ngelihatnya ya udah kotak aja gitu, dan ya dilihatnya nggak profesional gimana-gimana juga gitu, dan tidak aesthetically appealing. Menurut gua ini subjektif, tapi sebenarnya dari reviewer luar juga lumayan banyak yang punya opini seperti itu. Tapi ya dia lumayan ketolong dengan coatingnya. Coatingnya ini terlihat lebih profesional dibandingkan kalau kayak kita lihat A7C yang bentuk bodinya mirip, cuman ya finishnya plastik aja gitu. Sedangkan di sini finishnya dengan coating yang bintik-bintik itu menurut gua membuatnya ya paling enggak kelihatan lumayan profesional. Sama yang paling gua iniin dari estetik, yang paling gua sayangkan adalah entah kenapa dia masih pakai gantungan strap yang berisik gitu ya. Dimana maksud gue gini, Sony itu punya teknologi gantungan strap yang silent yang ada di Sony A74 kita gitu ya. Nih kalian bisa lihat dia diem aja gitu, dan kalau kita gerakin, cuma gue ada gantungan juga di sini, ada tile tracker. Tapi kalau kita gerakin dia nggak juggling gitu, nggak cek 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 cek. Sedangkan di sini gitu. Entah kenapa dia nggak pakai yang kayak gini. Cuman maksud gue gini, itu kan kalau dari segi cost produksi beda berapa sih gitu kan. Maksud gue gitu loh, kayak dia punya capable buat bikin ini, tapi dia ngasih ini yang lama. Mungkin hal kecil tapi agak disayangkan aja, karena menurut gue itu jadi semacam pembeda ya antara barang-barang premium mereka dengan barang-barang APS-C yang ya jadi konsep gitu. Orang, oh pengguna APS-C gitu. Sampai feature-nya pun
agak-agak disayangkan. Kalau buat layarnya sendiri, dia ada perubahan yang signifikan. Di sini dia layarnya cakep banget, udah jauh lebih intuitif, touchscreen-nya berfungsi banget, sama layout-nya itu dibuat se-functional mungkin gitu. Kalau soal resolusi sih layarnya nggak setajam itu ya. Dia dibandingkan kayak lawannya itu XS20, beda resolusinya lumayan jauh juga. Di sini resolusinya lebih kecil, cuman lebih ke untuk ngatur fokus aja yang dia mungkin memang nggak terlalu tajam, cuman secara functional, secara intuitif ketika kita pakai buat kontrol, dia cakep banget gitu. Layarnya, layoutnya bagus, dia itu lumayan mirip dengan kamera Canon sebenarnya. Gua suka banget tampilan-tampilan yang dibawa sekarang, menurut gua itu bener-bener functional dan cepet banget ketika kita pakai. Paling sedikit keluh kesah aja ya, jadi dengan layarnya dia udah pakai versi terbaru gitu kan, layoutnya udah pakai yang terbaru, dia juga udah punya main menu di sini. Gue jadi agak sedih aja gitu, karena A74 gue nggak punya main menu yang dirapel di satu tempat gitu ya, settingan-settingannya. Jadi sekarang dia rasanya tertinggal jauh bahkan sama kamera yang lumayan lebih terjangkau A6700 ini. Buat foto video di kamera ini sebenarnya udah terbilang cakep karena dia memang bisa dibilang jajaran yang ditempatkan sebagai kamera hybrid juga di jajaran APS-C-nya. Karena kalau video centric itu kan lebih ke si FX30 ya. Dan di sini hybrid, dia buat fotonya itu bisa sampai 11 fps. Kenceng mechanical shutter dia bisa 11 fps, cuman kalau kalian set ke electronic shutter, dia tetap 11 fps gitu. Nggak kayak kamera-kamera lain yang biasanya kalau kalian ke electronic shutter punya speed yang lebih tinggi. Cuman nggak masalah juga menurut gua, karena ketika kita motosport pun menurut gua kita akan lebih prefer buat pakai mechanical shutternya untuk menghindari rolling shutter gitu ya. Jadi menurut gua itu masih oke banget, dan 11 fps tersebut cepet dibandingkan lawannya kayak si XS20 itu masih di 8 fps gitu untuk burst mechanical shutternya. Walaupun electronic shutternya lebih kenceng, jauh, cuman ya balik lagi, kalau kita lagi mau trade sport, menurut gua paling oke adalah pakai mechanical shutter buat dapat gambar yang sebagus mungkin gitu, tanpa distortion dari si rolling shutternya. Buat autofocus sendiri, di sini bener-bener superior banget. Semua kamera yang ada di studio ST Media saat ini kalah autofokusnya dengan si A6700 ini. Karena dia udah powered by AI terbarunya Sony yang memang kayak learning gitu tentang si subjek ini, dia punya spekulatif subjeknya bakal bergerak kemana gitu. Ya itu sih sebenarnya bahan marketing mereka, gue nggak tahu gimana, tapi yang gue rasain paling nggak beneran ketika kita tracking subjek, itu hit rate-nya gue bisa bilang 99,9%. Udah kayak sabun cuci tangan gitu ya. Jadi kalau ada foto yang misfokus, itu lebih ke ya user error atau si AI-nya memang belum mendeteksi aja. Tapi ketika udah detect, full hampir semua gambar yang kita ambil itu in focus gitu. Kayak kalau kita pakai si A74 ini aja mungkin masih sekitar di 95%. Pakai X-H2S kita kayak hit rate-nya mungkin masih di sekitar 90 sampai 95% gitu ya. Masih ada dari 100 foto ada 5 sampai 10 foto yang mungkin itu masih out of focus. Sedangkan di sini itu rasanya udah fokus semua. Bener-bener cakep banget. AI-nya menurut gua emang berasa banget dari segi autofokusnya, selalu take sharp di subjeknya. Nah, buat video sendiri, dia AI-nya juga berasa banget di video ketika kita pakai autofokus ke subjeknya bener-bener tajam banget, ngikutin subjeknya terus. Dan begitu juga dengan AI processingnya tadi, dia punya satu gimmick yang namanya itu reframing. Yang kalau kita syuting sendiri, kameranya di tripod, dia bisa cropping gambar dan ngikutin kita. Cuman di pengetesan kita sih kayaknya dia buat bikin alusnya, itu kalau pergerakan cepet kayak ditambahin motion blur artificial gitu ya. Kayaknya, gue nggak tahu, cuman kan kameranya statis gitu ya. Harusnya dia nggak punya motion blur. Jadi dari pergerakan tersebut kayaknya biar kelihatan natural, dia ada ngenambahin motion blur dia sendiri. Kelihatan agak off sih, nggak terlalu natural, tapi ya mungkin itu extra touch yang cukup oke. Ya kalau kita pergerakannya yang biasa-biasa aja, nggak terlalu cepet, sebenarnya dilihatnya natural-natural aja gitu. Jadi ya itu sedikit fun to have juga di kamera ini karena dia udah powered menggunakan AI processor tadi. Salah satu fitur yang gue suka, awalnya gue sangat antisipasi dan memang jadi marketing word yang kuat banget di kamera ini adalah 4K slow motion. Dia bisa nge-record 4K 120p.
Cuman ya 4K-nya mungkin buat gue ya terkesan agak gimmicky karena sebenarnya dia ada additional cropping yang lumayan dalam. Dari sensor APS-C dia cropping lagi 1,6 kali yang membuat bidang sensor yang dipakai itu cuma seukuran sensor 1 inch. Berasa banget gambarnya noisy ketika kita kayak ngambil gambarnya sore yang cahayanya udah mulai agak pudar. Itu aja kerasa banget gambarnya noisy menurut gua ketika kita lagi editing, lumayan berasa. Mungkin kalau kalian nontonnya di YouTube udah kena kompresi YouTube lagi ya gambarnya kena soft, mungkin nggak terlalu kelihatan, tapi di kita itu berasa banget. Dan gua sangat jarang pakai 4K slow-mo dari kamera ini. Bener-bener kemarin tuh sempet kita pakai pas di Sawarna aja ya, sekalian ngetes si kameranya juga. Tapi hasilnya ya lumayan noisy, lumayan gimmicky, dan itu adalah kualitas yang sama juga yang hadir di FX30 gitu, yang kita sempat bahas lebih mendalam. Kalau kalian kepo mungkin bisa cek video dari 4K slow-mo si FX30 karena identik banget performanya. Tapi perlu digarisbawahi ya, untuk upgrade di videonya, format videonya tetap dia upgrade yang jauh banget, signifikan dibandingkan jajaran A6000-an yang sebelumnya. Dimana A6700 ini sekarang udah membawa format kayak dia udah bawa H265, H264, kalian mau pakai 8-bit, mau pakai 10-bit bisa, kompresi juga dia bawa Al-Intra, Longgop itu udah ada opsinya gitu. Jadi udah beda jauh dibandingkan A6400, A6600 gitu ya. Format video udah komplit di sini. Walaupun memang kalau pakai Sony itu sebenarnya agak sedikit ribet ya untuk nentuin formatnya karena dia pakai terminologi sendiri ala-ala Apple gitu ya. Dia pakai XAVCS, XAVCHS, XAVCSI yang kadang gue sendiri itu suka agak lupa pas pakai Sony lagi. Kita pun masih sering pakai si A74 ini, cuman kadang agak lupa gitu buat pilih yang mana karena dia nggak pakai bahasa yang straight to the point, H264, H265, Al-Intra, Longgop gitu. Dia enggak, dia pakainya yaitu XAVCSI, XAVCHS, XAVCS gitu. Jadi ya itu jadi penyesuaian juga. Cuman kalau kalian memang mainly shoot pakai Sony, nantinya menurut gue ya harusnya lebih gampang juga buat diingat. Cuman buat gue yang suka gonta-ganti brand juga, atau kalian mungkin kerja dengan orang yang banyak yang mereka juga suka gonta-ganti brand, itu akan jadi PR tersendiri buat ngingetin format berdasarkan terminologinya Sony sendiri. Lalu sekarang buat masalah overheatingnya, yang menurut gua ini adalah pembahasan yang menarik dan bisa memanaskan nggak cuma kameranya gitu ya. Banyak user juga, gue yakin bakal banyak komen soal ini, tapi dia ternyata masih sangat rentan terhadap overheating. Jadi yang menarik gini, gue itu demen banget sama impresi awalnya A6700 ini. Kayak yang gue bilang di awal, gue pinjemin kameranya ke si Kristo buat dia review juga. Pas gue ambil kamera ini, gue sempat ngobrol sama dia. Dan gue ngomong ke dia, gue itu dibandingkan XS20 punyanya si Fujifilm, gue itu lebih condong ke A6700 ini. Dan gue bilang sama dia, gue akan selalu fair gitu. Orang mau bilang gue deket sama Fuji pun, gue akan bilang dengan fair kalau gue lebih demen A6700 ini. Dengan impresi tadi layarnya lebih enak, lebih intuitif, menu-menunya gue lebih suka buat diaplikasikan. Cuman dia bilang, sebenarnya A6700 ini overheat ternyata gitu. Bahkan pakai firmware terbarunya yang membuatnya waktu itu ketika kita ngobrol gue mulai pikir ulang, apakah iya gitu ya, apakah separah itu? Karena gue balik lagi ketika di titik itu gue cuma pernah impresi awal doang, gue belum ngetes overheating isunya. Dan si Kristo tuh bilang kalau ketika kita mainin menu aja, kamera standby itu agak lama dikit kameranya jadi anget. Dan sekarang gue sudah bisa mengkonfirmasi hal tersebut gitu. Dan buat pengetesan videonya sendiri, gue tes untuk record panjang pakai 4K 30p, gue juga pakai spek nggak yang macem-macem, gue pakai 8-bit doang gitu ya. Gue dapat under 40 menit di bawah, di dalam temperatur ruangan. Temperatur ruangan under 40 menit. Nggak terlalu lama, karena gini, Jordan Petapixel itu hasilnya lumayan mirip dengan kita. Dia ngetes di 4K 24p, itu dapat di 46 menit. Jadi beda tipis sama gue under belum sampai 40 menit sih. Tapi kan dia 24p, gue 30p. Lalu 4K 60-nya si Jordan itu cuma dapat di 26 menit. Jadi gue lumayan mirip pengetesannya dengan si Petapixel yang membuat gue punya kesimpulan kalau si unitnya Gerald Andon mungkin adalah golden sample gitu ya. Karena Gerald Andon tuh lumayan lama dia. Bahkan bisa sampai baterainya habis waktu dia ngetes. Dan di pengetesan gua nggak bisa. Walaupun paling nggak dia ini ya, bukan overheat bohong juga kayak dulu zamannya Canon R5 yang mau kita apain pun dia akan overheat di menit segitu. Di sini enggak, gua sempat ngetes juga, gua nyalain AC yang di posisi lumayan dingin. Di ruangannya pokoknya gua bikin dingin banget gitu ya. Kipasnya yang tinggi sama suhunya 16. Gue sempat dapat lumayan lama untuk 4K 30p-nya.
Ketika kita pakai di kondisi yang dingin tadi, itu gue dapet di sekitar 50 menit baru dia overheat dan mati gitu. Overheatnya sampai mati. Karena ketika di suhu ruangan yang biasa, yang kondusif aja, itu dia di under 40 menit. Lumayan banget. Maksudnya ya itu masih di bawah ekspektasi gue lah gitu ya. Karena di controlled environment dia punya suhu seperti itu. Dimana kita belum ngetes di outdoornya gitu. Di outdoornya gue yakin ya berarti harus jadi lebih hati-hati juga gitu. Harus jadi extra caution karena gue yakin dia bisa overheat di outdoor. Dan bukan bisa, dia sangat rentan overheat ketika kalian pakainya di outdoor dalam kondisi panas. Beda kalau outdoornya kalian pakai di Bromo gitu ya. Itu ya dingin-dingin aja gitu. Tapi ya itu sedikit informasi untuk overheating isunya. Sebenarnya gini, sebagai user yang shootnya banyak di studio, ST Media gitu ya, banyak syuting kayak gini aja di studio. Menurut gua angka overheating dari A6700 ini masih berada dalam angka toleransi gua. Gue masih oke, gue itu syuting jarang continuous panjang, jarang di luar, yang panas-panasan itu gue jarang banget karena guanya sendiri juga males gitu ya. Tapi ya balik lagi, gue rasa informasi tersebut perlu untuk disampaikan buat kalian yang punya ekspektasi untuk pakai kamera ini dibawa ke kondisi seperti itu gitu. Karena dia masih sangat rentan untuk overheating. Yang gue rasain, dia emang nggak seburuk XT30 Mark II, tapi dia lumayan buruk gitu ya. Ya mirip-mirip dengan XS10 sebenarnya. Dan gua rasa di sini Sony pushing thresholdnya lewat firmware karena walaupun dia belum mati pun di kayak menit-menit 33 menit gitu ya di kondisi ruangan normal, bukan kondisi AC dingin gitu, ruangan normal itu belakangnya udah anget banget, udah panas yang kalau kalian pegang lama gini tuh panas. Gitu, nggak kuat. Dan di gripnya juga udah lumayan panas. Gue ketika dia overheating yang udah mau mati, itu dia di gripnya udah nyentuh sampai sekitar 43-44 derajat gitu. Dan itu udah nggak nyaman buat dipegang. Jadi itu, kalau kalian yang memang workflow-nya buat pakai di kondisi yang record lumayan panjang, atau kalian butuh di kondisi yang panas, ya dia masih sangat rentan untuk overheating. Overall, balik lagi, kamera ini menurut gue punya potensi yang besar. Menurut gue, autofocusnya gila. Spek video yang dibawa itu cakep-cakep juga gitu. Udah proper lah. Ini kamera APS-C hybrid pertama Sony yang spek videonya proper. Karena sebelumnya kan APS-C-nya yang memang lebih ke video gitu, FX30. Di sini udah proper, cakep. Menurut gua potensinya sangat besar. Dan worth it juga buat kalian pertimbangkan, apalagi mengingat harganya juga nggak terlalu tinggi. Harga kamera ini tuh dijual di bawah XS20 setahu gue, sekitar 21 juta di bawah XS20, yang padahal kalau di harga luarnya dia itu di atas XS20 gitu. Jadi itu mungkin sedikit note buat Fujifilm kenapa si XS20 harganya di atas dia gitu ya. Emang nggak beda jauh gitu, perbedaannya kayak beda gope gitu kan. Cuman ya menurut gue secara value kamera ini tetap oke buat dipertimbangkan. Cuman balik lagi, ya manage ekspektasi kalian gitu. Karena soal overheating udah banyak ribut-ribut, kita juga banyak diserang tentang pembahasan overheat dari kamera ini waktu dramanya masih di YouTuber luar, dan ternyata pas cobain sendiri dia masih rentan akan overheating issue. Jadi ya, itu aja sih sedikit informasi dari gua. Semoga bermanfaat, semoga bisa memberi gambaran yang cukup jelas buat teman-teman semua. Kalau misalkan ada koreksi, saran, atau pertanyaan, silahkan taruh aja semuanya di kolom komentar. Dan ya, itu aja. Semoga bermanfaat. Gue Erwin di belakang kamera Daska, dan jangan lupa untuk berkarya.